Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Sujibno, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumeneb. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan berdasarkan LMS. Pertama, buat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti program pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendidikan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Berikut cara mengimplementasikannya di lingkungan kelas. Pertama, memanfaatkan ruang yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. 2. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. 3. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. 4. Memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Sedangkan di lingkungan sekolah, pertama, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. 2. Bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. 3. Manfaatkan sarana dan prasarana yang ada. 4. Manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. 5. Gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Sedangkan cara mengimplementasikan di lingkungan sekitar sekolah. Pertama, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Kedua, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. 3. Kerjasama dengan pihak luar, dinas pendidikan di lingkungan sekolah. 4. Ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Berikut penjelasan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertama, terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, dan modal politik, serta modal agama dan budaya. Kedua, jika 7 aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membentuk proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertama, modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Kedua, modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ketiga, modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Keempat, lingkungan sekolah.
Lingkungan sekolah yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang kelima adalah modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran dengan berpihak pada murid, serta kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti pengadaan pelatihan, workshop, dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Keenam, modal finansial. Dalam modal finansial ini, pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa dengan BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan sekolah seperti berdoa, salat berjamaah, gotong royong, serta lainnya dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Keterkaitan modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2. Modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Modul 2.2, dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Modal 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolahnya. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.2. Modul 3.1, dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Setelah mempelajari modul 3.2, pemikiran yang kami peroleh, pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Ketiga, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. 4. Gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Sekian koneksi dan materi pada modul 3.